Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel yang menjelajahi masa demi sebuah makna. Kisah kali ini kelanjutan dari kisah yang kemarin, yaitu tentang respon terhadap raja-raja yang menerima surat daripada Rasulullah SAW tentang seruan untuk masuk Islam. Kali ini kita akan membahas tentang respon Raja Heraklius dari Romawi. Setelah beliau menerima surat tersebut. Sebelum kita cerita itu, kita tahu Raja Heraklius ini adalah seorang tokoh yang agamais ya, ataupun bisa kita bilang ya, beliau adalah orang yang memeluk agamanya dengan benar-benar menjalankannya begitu. Jadi beliau ini termasuk orang yang sudah tahu tentang cerita akan datangnya seorang nabi di akhir zaman. Karena beliau adalah salah seorang pemeluk agama yang taat, yaitu agama Kristen. Nah, itu ceritanya. Jadi, pada saat surat itu sampai ke Raja Heraklius, Raja Heraklius juga sudah mendengar isu-isu tentang datangnya seorang nabi dari bangsa Arab. Setelah menerima surat, beliau ingin mengecek kepastian tentang ciri-ciri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu bertepatan dengan orang Quraisy sedang melakukan perdagangan mau ke negeri Syam pada saat itu. Dan pemimpin rombongannya adalah Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan bin Harb ini dulu belum memeluk Islam. Jadi masih salah satu orang yang memusuhi Nabi pada saat itu. Dan orang tersebut yang dipanggil oleh Raja Heraklius untuk mengcek dan recheck ya, mengcross check tentang Rasulullah SAW. Ini macam mana ini? Kita harus mendengar kesaksian orang yang sangat membenci Rasulullah. Tapi dengan kecerdasan daripada sang raja serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, si Abu Sufyan tidak berkutik pada saat itu. Nah, singkat cerita, datanglah mereka ke hadapan Raja Heraklius dan Raja Heraklius memanggil seluruh petinggi-petinggi kerajaannya pada saat itu, dan beliau juga ada penerjemah yang bisa berbahasa Arab, dan beliau bertanya kepada rombongan, apakah kalian mendengar isu tentang adanya seorang yang mengaku dirinya adalah seorang nabi? Iya, kata orang Quraisy. Terus Raja Heraklius bertanya, siapa yang nasabnya lebih dekat dengan nasab dia, dengan nasab Nabi maksudnya. Terus Abu Sufyan angkat tangan, mengatakan, wahai raja, akulah yang memiliki nasab paling dekat dengan nasabnya. Oke, jadi Abu Sufyan yang paling depan, yang Quraisy lain di belakang sebagai saksi terhadap apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Nah, itu cara raja itu. Jadi kalau nampak Abu Sufyan berbohong, raut wajah yang di belakang itu beda-beda ya. Tapi kalau benar yang dikatakan oleh Abu Sufyan, maka yang lain tenang. Jadi memang Raja Heraklius ini raja yang cerdas, memang dahsyat dia ini ya kan. Nah, terus sang raja bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana kedudukan nasabnya? Abu Sufyan menjawab, ia memiliki nasab yang terhormat. Jadi nasab Rasulullah itu seperti kita ketahui, ayahnya, kakeknya, buyutnya itu semua tokoh. Jadi kalau kita di Indonesia misalnya ada anak seorang ulama besar, maka dia akan dihormati. Sedangkan Rasulullah, dia itu buyutnya terhormat, berjasa. Kakeknya terhormat dan berjasa. Ayahnya juga terhormat dan berjasa. Jadi dia itu bukan titisan, tapi memang keturunan orang yang terhormat dan memiliki jasa besar untuk orang Quraisy.
Jadi mustahil dia tidak dihormati secara nasab. Tetapi ketika beliau menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan menyuruh orang-orang Quraisy untuk meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyangnya, maka semua nasab-nasab yang dilakukan oleh para pendahulunya tidak lagi dipandang oleh orang Quraisy. Nah, sebenarnya dia adalah, jadi dari nasabnya dia terhormat, dari pandangannya dia sungguh elok, ya kan? Dari secara tutur katanya dia itu sopan santun, ramah, sungguh mulia. Dan secara nasabnya dia juga sebagai orang yang terhormat. Tidak ada celah. Ya, gitulah kira-kira. Terus masuk ke pertanyaan kedua. Apakah ada orang lain yang mengaku sebelum dia? Jadi, apakah ada orang lain yang mengaku sebagai seorang nabi sebelum dia mengakui ini gitu? Ada nggak orang yang sebelum dia mengakui sebagai seorang nabi? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Terus pertanyaan ketiga, apakah bapaknya adalah seorang raja? Abu Sufyan menjawab, bukan. Pertanyaan keempat, apakah yang mengikuti dia itu dari orang yang terpandang atau orang dari kaum rendahan? Abu Sufyan menjawab, banyak dari kaum rendahan. Wah. Yang nomor 5, raja bertanya, apakah bertambah pengikutnya atau semakin berkurang? Abu Sufyan menjawab, mereka semakin bertambah. Nomor 6, apakah ada yang murtad karena dongkol akan agamanya? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Bahkan mereka banyak semakin betah. Wah. Nomor 7, apakah dia pernah berdusta sebelum ini, sebelum dia mengakui kenabian, apakah dia pernah berdusta? Abu Sufyan menjawab, dia tidak pernah berdusta. Dalam pergaulan dengan kami dia tidak pernah berdusta, dan sama semua orang dia tidak pernah berdusta sebelum dia mengakui bahwasanya dirinya nabi gitu. Nomor 8, apakah dia pernah melakukan kecurangan? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Nomor 9, apakah kalian memeranginya? Abu Sufyan menjawab, iya. Nomor 10, bagaimana kesudahannya? Abu Sufyan menjawab, perang kami banyak, terkadang dia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya, kata Abu Sufyan. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, dia memerintahkan agar kami menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan nenek moyang, dan dia memerintahkan untuk kami agar sholat, zakat, berkata jujur, memaafkan, dan menyambung silaturahmi. Terus, Raja Heraklius menjelaskan inti-inti dari pertanyaannya kepada sang penerjemah. Yang tadi dia tanya, apakah ada orang lain yang mengatakan dia seorang nabi sebelum dia? Kalian menjawab, tidak pernah. Berarti dia tidak ikut-ikutan. Kalau jawabannya iya, berarti mungkin bisa saja dia meniru apa yang sudah ada ya, untuk suatu hal katanya. Nomor 3, pertanyaannya, apakah bapaknya seorang raja? Kalian menjawab, bukan. Kalaulah seandainya bapaknya seorang raja, itu bisa saja kemungkinan dia akan menuntut kerajaan bapaknya. Dia mau mengambil kerajaan bapaknya. Tetapi bapaknya orang biasa, bukan seorang raja. Nomor 4, apakah yang mengikuti dia adalah orang yang terpandang atau yang rendah? Dan kalian menjawab, banyak dari orang-orang yang rendah. Dan memang merekalah para pengikut para rasul. Itu dari orang-orang kaum-kaum rendah, kata Raja Heraklius. Nomor 5, apakah bertambah pengikutnya ataukah semakin berkurang? Kalian menjawab, semakin bertambah. Itu adalah bukti perkara iman hingga menjadi sempurna, kata Raja Heraklius. Nomor 6, apakah ada yang murtad karena dongkol dengan agamanya? Kalian bilang, tidak. Maka begitulah iman, ketika dia tumbuh dan bersemi di dalam hati, dia akan semakin kokoh, kata Raja Heraklius. Dan nomor 7, apakah dia pernah berdusta sebelum ini? Jawaban kalian, tidak pernah. Maka jika sesama manusia aja dia tidak pernah berdusta, kononlah lagi dengan Tuhan, maka dia tidak akan pernah berdusta. Lebih takut lagi katanya.
Nomor 8, apakah dia pernah berlaku curang? Kalian bilang tidak pernah. Begitulah sifat Nabi dan Rasul. Mereka tidak pernah berlaku curang kepada siapapun dan kapanpun. Terus, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Dan jawaban kalian tadi adalah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan memerintahkan untuk meninggalkan tradisi nenek moyang, melakukan sholat, zakat, berkata jujur, dan menyambung tali silaturahmi. Nah, itu jika kalian katakan itu benar yang seperti dia katakan, kata Raja Heraklius, pasti dia akan menguasai kerajaan di bawah kakiku ini, katanya. Sungguh aku menduga dia tidak ada di antara kalian. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, dan ketika aku sudah di sisinya, pasti akan kubasuh kedua kakinya. Itu kata Raja Heraklius. Kenapa Raja Heraklius bisa mengatakan seperti itu? Karena Raja Heraklius sudah mendapati ciri-ciri seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan dia meyakini itu begitu. Tetapi di satu sisi dia memegang sebuah kerajaan yang tidak bisa melepaskan kerajaan tersebut dengan landasannya, yaitu Nasrani. Begitu. Jadi sebuah kerajaan yang juga bersanding dengan sebuah kepercayaan, yaitu Nasrani. Nah, itu Raja Heraklius. Tapi dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Begitu. Nah, singkat cerita, dibacakan surat Nabi, terus Heraklius menyatakan yang seperti tadi. Terjadi ribut-ribut di istana dan Abu Sufyan disuruh keluar. Dan Abu Sufyan pada saat itu mengatakan betapa takutnya dia bahwasanya ini Muhammad akan mendapatkan sebuah kejayaan yang besar. Dan dia tidak ikhlas untuk itu sebelum Allah menuntunnya masuk Islam dan dia hilang perasaannya tentang takutnya akan besarnya Muhammad. Itu kata Abu Sufyan. Nah, keterangan dari Ibnu An-Nazhur, pemimpin daripada Ilya. Nah, itu salah satu kawasan di bawah si Romawi. Ketika Raja Heraklius mengunjungi daerah Ilya ini tadi, Raja Heraklius itu bercerita kepada Ibnu An-Nazhur, ketika perjalanan, pada malam hari dia melihat ada susunan bintang-bintang. Dan pada saat itu dia menyimpulkan, karena dia ini seorang ahli nujum, ahli strategi perang, ahli nujum. Bayangkan macam mana cerdasnya seorang Raja Heraklius. Terus dia bilang, ini telah lahir seorang raja khitan, seorang raja yang sudah berkhitan. Dan itu raja besar, dia bilang. Jadi para pendetanya bilang, kalau itu jangan khawatir, raja. Di tempat kita nggak ada yang berkhitan kecuali satu golongan, yaitu Yahudi. Jadi Yahudi pada saat itu sudah berkhitan. Jadi satu golongan itu yang sudah berkhitan, dan kita tinggal mengumpulkan mereka dan membunuh mereka semua. Kata penasehat-penasehat daripada Raja Heraklius. Cuma Raja Heraklius pada saat itu tidak menanggapinya. Pada suatu ketika Raja Heraklius mendengar ada utusan daripada Bani Ghazan untuk datang ke Ilya menyampaikan tentang pesan Rasulullah SAW kepada si Ibnu An-Nazhur tentang masuk Islam. Jadi kebetulan Heraklius kan sudah pernah, dan dia panggil utusan tersebut, dia suruh bercerita tentang Rasulullah dan diceritakan. Terus Raja Heraklius bilang, memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki ataupun menyelidiki apakah si utusan ini sudah berkhitan. Jadi diselidikilah, ternyata memang jawabannya dia sudah berkhitan. Terus Raja Heraklius bertanya, apakah semua orang-orang Arab sekarang ini sudah berkhitan? Terus dia menjawab, iya, karena itu adalah perintah daripada agama kami. Terus Raja Heraklius berkata, sesungguhnya raja itu telah lahir. Inilah raja umat dan dia telah lahir.
kata Raja Heraklius pada saat itu di depan utusan Bani Ghazan dan Ibnu An-Nazur pada saat itu, dan dia menuliskan surat ke Roma kepada seorang sahabatnya yang sama-sama ahli nujum seperti dia, dan dapat balasan. Ternyata apa yang diceritakan oleh si Raja Heraklius dengan ciri-ciri yang telah dikatakan oleh Raja Heraklius dan jawaban dari Roma juga sama. Dia adalah seorang nabi. Terus apa yang dilakukan Raja Heraklius? Dia memanggil semua petinggi daripada kerajaannya di suatu ruangan dan mengunci semua pintu dan jendela ruangan tersebut. Dia berkata kepada menteri-menterinya pada saat itu, apakah kalian bangsa Rum ingin mendapatkan sebuah kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang? Kalau kalian ingin mendapatkan itu semua, maka kalian harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan di saat mendengar itu, mereka semua berlarian mencari pintu. Pintu udah dikunci. Cuma Raja Heraklius melihat hal itu mengatakan, ini sepertinya kekaisaran kita tidak bisa pindah haluan. Kita masih berpegang teguh kepada sesuatu yang lama. Keyakinan kita yang lama, walaupun sesuatu baru yang sudah datang. Dan pada saat itu Raja Heraklius berkata, aku hanya menguji tentang ketabahan, kegigihan kalian, katanya. Dan di saat itu semua menteri-menterinya bersujud kepada Raja Heraklius dan ya mendoakan keselamatan gitu-gitulah kepada mereka. Dan itulah sepenggal kisah tentang penyelidikan Raja Heraklius Romawi tentang kebenaran datangnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Jadi di sini ada yang menarik, teman-teman. Bagaimana caranya Raja Heraklius menggali informasi yang dia inginkan dan dia menyimpan sebuah kesimpulan daripada jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan. Jadi sebelum dia bertanya itu, kalau jawabannya ini, maka kesimpulannya ini. Jawabannya ini, kesimpulannya ini. Itu sebuah kecerdasan yang luar biasa dari Raja Heraklius. Dan membuat Abu Sufyan yang pada saat itu musuh daripada Rasulullah SAW tidak berani berdusta di depannya. Gitu. Jadi menjawab apa adanya. Dan didapatlah kesimpulan. Seperti yang kita ceritakan tadi. Ya, itu dia. Semakin menarik ya. Berikutnya kita akan bercerita tentang raja daripada Habasyah yang sangat merindukan Rasulullah SAW. Ketika dia mendapat surat ini, seperti Raja Kisra yang marah, memberontak, Raja Heraklius yang menerima tetapi tidak meyakini, tidak memeluk Islam, tapi dia menerima, menghargai, menghormati surat daripada Rasulullah SAW. Dan ketiga ini Raja Habasyah yang menerima dan meyakini, dia memeluk Islam dan merindukan Rasulullah SAW. Nah, berikutnya kita akan bercerita tentang Raja Habasyah, ya kan? Baiklah, saya Tengku Ridwan memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan bagi teman-teman. Saya mohon diberi maaf dan saya mohon untuk di-subscribe, komen, like, dan share video ini untuk membangun channel kita ini semakin bermutu lagi. Nah, itu dia. Menjelajahi masa demi sebuah makna. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.